Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ceria. Bagaimana cuacanya? Apakah cerah? Cerah, Bu. Labu gelap. Alhamdulillah ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan lagi ke Ibu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga jangan lupa patuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi sekarang ini ya anak-anak. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Kepada ketua kelas apakah hadir pada hari ini? Baik, terima kasih, Bu. Untuk kehadiran dari teman-teman, hadir semua, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah ya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah semuanya hadir pada pelajaran hari ini ya. Oke, sebelum masuki pelajaran pada hari ini, Ibu akan menampilkan PPT terlebih dahulu. Sebentar ya. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah tahu apa itu senyawa hidrokarbon. Ada yang masih mengingatnya pengertian senyawa hidrokarbon itu apa? Saya, Bu. Ya, kepada Nak Hengki, dipersilahkan. Dalam bidang kimia, hidrokarbon itu adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan hidrogen. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan dengan rantai karbon tersebut, Bu. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Alhamdulillah anak-anak masih mengingat apa itu senyawa hidrokarbon. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, sebelum kita masuki ke materi, Ibu ada dua gambar di PPT ini. Siapa yang tahu apa saja gambar yang Ibu tampilkan ini? Saya, Bu. Incu, Bu. Saya, Bu. Silakan, Nak Helda. Gambar yang pertama itu ada tabung gas. Yang kedua ada lipstick, Bu. Iya, benar sekali ya. Good job. Iya, benar sekali. Kedua gambar ini adalah gas LPG dan lipstick atau alat kosmetik ya. Ini akan berhubungan dengan materi pelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran inti kita, ada baiknya anak-anak mengetahui kompetensi dasar kita pada hari ini adalah menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Kemudian, indikator pembelajaran kompetensi kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis senyawa karbon dan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, Ibu akan menjelaskan, tolong kalian perhatikan baik-baik penjelasan Ibu. Jadi kegunaan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari ini sangat banyak ya anak-anak. Mulai dari bidang pangan, bidang sandang, bidang papan, dan bidang seni dan estetika. Oke, kita akan membahas satu persatu bidang dalam kegunaan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa yang
tahu gambar apa saja sih yang di dalam slide tayangan Ibu ini? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan kepada Nak Zidni. Gambar pertama itu ada macam-macam karbohidrat, yang kedua jeruk, yang ketiga wortel, Bu. Iya, benar sekali. Jadi hidrokarbon dalam bidang pangan itu ada karbohidrat, di mana karbohidrat ini adalah sumber energi yang berupa glukosa. Sedangkan ada jeruk yang merupakan senyawa monoterpena. Dan juga wortel, senyawa beta-karoten pada wortel yang termasuk dalam tetraterpena. Kita lanjutkan ke bidang sandang. Nah, kepada anak-anak, adakah yang tahu kedua gambar ini merupakan gambar apa saja? Coba, Leni Dwi Apriani. Nak Leni tahu gambar apa saja ini? Gambar pertama itu gambar benang, Bu. Gambar kedua itu kain atau selendang. Iya. Ya, terima kasih jawabannya. Ada jawaban yang lain dari anak-anak sekalian? Sama, Bu. Ya, bagus sekali ya, Nak Sakina. Walaupun masih ada kesalahan, jadi Ibu akan jelaskan. Jadi gambar pertama ini adalah benang nilon, di mana benang nilon ini merupakan senyawa polimer yang banyak digunakan untuk serat pakaian. Jadi benang nilon ini merupakan senyawa hidrokarbon juga. Sedangkan pada gambar di sampingnya ini adalah kain sutra. Sama, kain sutra juga senyawa polimer yang banyak digunakan untuk pembuatan pakaian. Jadi kedua ini merupakan contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Nih, pada bidang papan. Siapa yang mau menjawabnya? Kedua gambar ini adalah gambar Saya, Bu. apa? Kepada Helda. Gambar yang pertama itu botol, Bu. Botol plastik. Yang kedua itu pipa, Bu. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Kita kasih plus dulu. Ya, jadi benar. Gambar pertama ini adalah gambar botol, sedangkan gambar kedua adalah gambar pipa. Jadi, pada botol plastik ini mengandung senyawa karbon alkena. Sedangkan pada pipa ini, ya ini dari PVC atau polyvinyl chloride yang digunakan dalam pembuatan pipa dan karet. Jadi keduanya ini merupakan kegunaan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada bidang seni dan estetika. Ayo, siapa yang mau menjawab apa sih kedua gambar ini? Ada yang tahu apa saja gambar ini? Ya, silakan. Ya, silakan. Gambar yang di kiri itu cat warna, yang kedua thinner. Ya, benar sekali. Kita kasih plus lagi kepada Zidni Ilma. Ya, benar sekali kata Nak Zidni. Gambar pertama ini adalah zat warna yang terbuat dari senyawa antrasena, di mana senyawa antrasena ini merupakan contoh senyawa hidrokarbon yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ini merupakan thinner. Ya, ini adalah contoh senyawa hidrokarbon yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Oke, anak-anak, tolong diperhatikan kembali menghadap ke kamera. Kita akan menonton video terlebih dahulu. Ibu ada video. Sebentar ya. Baiklah anak-anak, Ibu akan menayangkan sebuah video. Tolong diperhatikan, jangan sampai anak-anak tidak memperhatikannya ya. Sebentar, Ibu buka videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Oasis Mengerti. Nah, video ini kita akan belajar tentang kegunaan senyawa-senyawa hidrokarbon. Ada banyak sekali kegunaan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun secara umum dapat dibagi menjadi 4 bidang. Yang pertama, kegunaan senyawa karbon di bidang pangan. Kemudian yang kedua, senyawa hidrokarbon dan senyawa karbon itu juga sangat berguna di bidang sandang. Kemudian senyawa hidrokarbon dan senyawa karbon itu banyak sekali digunakan di bidang papan. Dan yang juga tidak kalah banyak kegunaannya, senyawa hidrokarbon dan senyawa karbon digunakan di bidang seni dan estetik. Mari kita lihat satu persatu. Senyawa hidrokarbon dan senyawa karbon di bidang pangan yang paling lazim kita ketahui adalah dalam bentuk karbohidrat sebagai sumber energi. Kemudian bidang pangan, senyawa hidrokarbon dan senyawa karbon ini tidak didapat dari sumber makanan yang banyak mengandung protein. Senyawa hidrokarbon dan karbon bidang pangan ini bisa juga ditemukan dalam bentuk lemak. Senyawa hidrokarbon dan karbon, kalau itu dalam bentuk kapas, ini digunakan untuk bahan baku pembuatan benang, yang kemudian di weaving atau dianyam akan membentuk kain. Kemudian kita juga tahu senyawa karbon yang bersumber dari makhluk hidup, yaitu ulat sutra, yang kemudian sangat terkenal dengan produknya kain sutra. Ini juga sama, dipintal menjadi benang, kemudian benangnya melalui proses weaving ini atau anyam maka akan terbentuk kain. Kemudian yang tidak kalah banyak senyawa karbon ini dikembangkan dalam bentuk kain sintetis, yang terkenal salah satunya adalah rayon. Senyawa hidrokarbon dan senyawa karbon di bidang papan ini kita tahu ada bersumber dalam bentuk kayu ya, kayu, kemudian akan untuk membuat papan, dan itu juga ada produk lain buat untuk membuat kain plastik. Kalau plastik ini berarti senyawa karbon alkena untuk bahan baku pembuatan plastik, polimer polietena. Kemudian masih di bidang papan, senyawa karbon ini dalam bentuk karet, ini buat sebagai bahan baku pembuatan. Sedangkan yang tidak kalah menariknya, senyawa hidrokarbon dan senyawa karbon ini digunakan untuk larutan pengencer, yang terkenal itu untuk mengencerkan cat. Dan di bidang estetika, senyawa karbon dibuat salah satunya adalah untuk bahan baku pembuatan film. Itulah kegunaan dari senyawa hidrokarbon dan karbon, baik itu di bidang pangan dan papan, sandang dan bidang estetika maupun bidang seni. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari video tersebut, apa saja sih anak-anak tangkap dari isi video tersebut? Ada yang menjawab? Saya, Bu. Ya, kepada Nak Sakina dipersilahkan. Dari video tersebut berisi tentang kegunaan senyawa karbon ataupun senyawa hidrokarbon di dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Iya, benar sekali ya. Good job. Bagus jawabannya. Alhamdulillah, semua anak-anak Ibu memperhatikan ya video tersebut. Baiklah. Oke. Baiklah anak-anak, setelah mendengar penjelasan dari Ibu
nonton video tayangan tadi, anak-anak pasti sudah mengerti dan paham apa saja kegunaan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Ibu akan menanyakan satu pertanyaan kepada kalian semua, yaitu mengapa senyawa hidrokarbon banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, kepada Nak Helga dipersilahkan. Karena sebagian besar zat-zat yang terdapat di permukaan bumi banyak yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen, serta atom karbon dan atom hidrogen ini sangat mudah berikatan. Jadi sangat banyak kita jumpai senyawa hidrokarbon itu dalam kehidupan kita sehari-hari, Bu. Ya, benar sekali ya, jawabannya sudah lengkap. Alhamdulillah, Nak Helda sudah mengerti dan paham. Kita kasih plus dulu yuk, sama-sama. Oke, semoga yang lainnya juga paham dan mengerti kegunaan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, selanjutnya kita akan diskusi. Oke, bagi semua murid-murid Ibu, diperhatikan ya. Jangan mainkan hal-hal yang lain. Oke. Jadi dari jawaban dari Nak Helda sudah lengkap ya tadi. Jadi senyawa hidrokarbon itu banyak digunakan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak sekali senyawa turunan dari hidrokarbon. Jadi bisa dianggap semua senyawa karbon dan senyawa organik ini merupakan turunan senyawa hidrokarbon karena mengandung unsur hidrogen dan karbon. Jadi banyak sekali ya anak-anak contoh kegunaan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membentuk dua kelompok. Kelompoknya seperti minggu kemarin ya, dan sudah ada lembar kerja peserta didik yang Ibu kirimkan di Google Classroom. Silakan berdiskusi dan menjawab pertanyaannya. Kemudian perwakilan dari masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan jawaban dari kalian ya. Ibu berikan waktu 8 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, Bu. Ya. Baiklah anak-anak, waktu 8 menitnya untuk diskusi sudah selesai. Waktunya kita serahkan kepada perwakilan kelompok masing-masing untuk presentasi hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Perkenalkan, saya Dewi Fitri Suryadipta dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah kami diskusikan. Maaf Bu, saya minta tolong kepada teman saya Leni untuk meng-share screen hasil diskusi kami. Iya, silakan. Leni, tolong share screen. Ya, tunggu sebentar. Oke, baik. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sakina, Dwi, Leni, dan Hengki. Yang pertama itu ada jelaskan apa itu senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah sebuah karbon atau C dan unsur hidrogen. Hidrokarbon memperoleh energi dari matahari saat tumbuhan melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan glukosa. Lalu yang kedua itu, senyawa karbon dapat diperoleh pada tumbuhan dan hewan, batu bara, dan gas alam dan minyak bumi. Lanjut Leni ke bawah.
Lalu yang ketiga itu, jelaskan salah satu contoh senyawa hidrokarbon yang ada di rumahmu dan termasuk dalam senyawa apa dan gambarkan strukturnya. Di sini kami mengambil salah satu contoh yaitu kasur dan bantal yang dimana termasuk dalam dakron yang merupakan serat lister untuk mengganti kapas dan keperluan rumah tangga. Berikut struktur dakronnya bisa teman-teman lihat di layar laptop untuk strukturnya. Terus pertanyaan yang terakhir, sebutkan kegunaan senyawa hidrokarbon etilen sangat banyak digunakan untuk pertanian. Pada kegunaan gas etilen itu pada bidang pertanian ada untuk memicu pertumbuhan bunga sebelum waktunya sebagai zat pemasak buah, lalu untuk membantu pertumbuhan organ pada buah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih kepada perwakilan kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada yang lain, ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Iya, silakan, Nak Bisi. Saya ingin menanggapi penjelasan kelompok 1 sudah baik, tetapi ada baiknya penjelasannya dikasih contoh pada contoh soalnya yang berkaitan dengan senyawa karbon dan diperoleh dari berbagai sumber, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, baik, bagus sekali ya tanggapannya. Kita beralih ke kelompok kedua. Silakan kepada perwakilan kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusinya. Sebelumnya saya minta tolong Leni ya Bu untuk share screen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD yang telah Ibu kirimkan. 1. Jelaskan apa itu senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom unsur karbon dan hidrogen. Berdasarkan jenis ikatan antara atom karbon, senyawa hidrokarbon dapat dibedakan menjadi hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Seluruh ikatan antara atom karbon pada hidrokarbon jenuh merupakan ikatan kovalen tunggal. Pada hidrokarbon tak jenuh, terdapat satu atau lebih ikatan rangkap ataupun ikatan rangkap tiga. Kedua, senyawa karbon dapat diperoleh pada jawabannya pada tumbuhan dan hewan, contohnya protein, karbohidrat, dan lemak. Sedangkan terus ada pada batu bara, contohnya gas batu bara dan kokas. 3, pada gas alam dan minyak bumi, contohnya derivat minyak bumi. Nomor 3, bawah lagi. Jelaskan salah satu contoh senyawa hidrokarbon yang ada di rumahmu. Dan termasuk dalam senyawa apa? Gambarkan strukturnya. Jawabannya, salah satu bentuk contoh senyawa hidrokarbon yang ada di rumah adalah sepatu, di mana sepatu berasal dari senyawa polisoprena yang merupakan karet alam. Berikut gambar struktur senyawa polisoprena. Ini dapat dilihat struktur dari polisoprena. Soal nomor 4, sebutkan kegunaan senyawa hidrokarbon etilen sangat banyak digunakan untuk pertanian. Kegunaan gas etilen dalam bidang pertanian yaitu untuk memicu pertumbuhan bunga sebelum waktunya, yang kedua zat pemasak buah, dan yang terakhir untuk membantu pertumbuhan organ pada buah. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada Ibu Siti. Oke, terima kasih kepada Nak Zidni yang telah menyampaikan hasil diskusinya dari kelompok 2. Kepada yang lain, ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2? Sepertinya tidak ada ya. Alhamdulillah,
Sepertinya sudah mengerti semua tentang pembelajaran pada hari ini. Oke, bagus sekali ya presentasi yang disampaikan oleh perwakilan kelompok 1 maupun kelompok 2 sama-sama bagus, tapi pada kelompok 1 perlu menambahkan contoh pada penjelasan berasal dari mana saja senyawa hidrokarbon tersebut. Jadi lebih mudah dipahami begitu. Jangan lupa hasil diskusinya dikumpulkan di Google Classroom. Tenggatnya malam ini, jangan sampai lupa ya. Demikian dari pemaparan diskusi kita pada hari ini. Adakah yang mau menyampaikan kesimpulan pada hari ini? Saya, Bu. Ya, kepada anak Riko yang sangat bersemangat, dipersilahkan. Jadi kesimpulannya yaitu senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang memiliki unsur karbon dan juga unsur hidrogen, di mana banyak sekali kegunaan-kegunaan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti kegunaannya pada karet alam, gas LPG, pakaian, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi kegunaan-kegunaan yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama ya. Benar sekali kesimpulan dari Riko. Mungkin ada yang mau menyampaikan kesimpulan kembali? Saya, Bu. Iya, kepada Nak Leni dipersilahkan. Jadi, kesimpulan pada hari ini yaitu hidrokarbon merupakan sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Hidrokarbon memperoleh energi dari matahari saat tumbuhan melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan glukosa. Nah, glukosa ini akan menjadi karbohidrat, di mana merupakan senyawa hidrokarbon yang penuh dengan energi untuk tubuh kita. Kemudian, salah satu contoh yang sangat dekat dengan kita, itu ada botol air minum yang merupakan senyawa hidrokarbon poliestilena. Terima kasih, Bu. Good job, Leni. Terima kasih atas kesimpulannya. Sangat tepat sekali ya, kita kasih plus dulu. Ini sudah memberikan contoh, salah satu contohnya yaitu botol air minum yang selalu kita pakai, yang selalu dekat dengan kita, yang selalu ada di rumah. Itu merupakan kegunaan senyawa hidrokarbon pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pemantapan materi pada hari ini, Ibu telah mengirimkan tugas mandiri di Google Classroom. Silahkan dikerjakan, lalu dikumpulkan tanggal 8 Maret 2021. Jangan sampai telat, jangan lupa ya. Iya, Bu. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya dalam pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas hasil diskusi dan presentasi yang baik. Ibu harap kalian memahami pelajaran pada hari ini, sehingga untuk pertemuan selanjutnya bisa lebih memahami lagi. Jadi materi pertemuan selanjutnya adalah minyak bumi, silakan dipelajari, silakan dibaca, agar semuanya siap pada pembelajaran minggu depan. Oke, sebelum mengakhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doanya sebelum kita tutup. Baik, Bu. Baiklah, kawan-kawan sekalian, kita sudah menerima kegiatan belajar mengajar dari Bu Siti tadi. Ada baiknya untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.